Tak bisa dibayangkan, ibu yang seharusnya dijaga dan dihormati sepanjang hidup justru menjadi korban kebiadaban seorang anak. Dimaki, disiksa, bahkan direnggut nyawanya. Potret buram tentang kehidupan ini terjadi di Depok, Jawa Barat. Sang ibu tewas dengan 50 luka tusukan senjata tajam di tangan anaknya sendiri. Motif pemicunya itu adanya rasa sakit hati dari tersangka terhadap orang tua. Tersangka ini sehari sebelumnya sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya. Pada ibu saya sangat menyesal atas apa yang sudah saya lakukan kepada ibu saya. Kepada ayah saya, maafkan saya jika tidak bisa menahan rasa jengkel saya. Kamis 10 Agustus 2023, sebuah rumah di Jalan Takong, RT 3 RW 8, Sukamaju Baru Tapos, Depok, Jawa Barat, ramai dipenuhi warga dan aparat kepolisian. Ternyata telah terjadi peristiwa pembunuhan di rumah ini. 3 orang yang terdiri dari pasangan suami istri dan 1 anaknya terkapar bersimbah darah. Bakti Ajis Munir dan anaknya yang bernama Rifki ditemukan terkapar bersimbah darah di dalam kamar rumahnya yang terkunci. Sang ayah mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian kepala dan tangan, sedangkan sang anak mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian lengan. Keduanya masih dalam keadaan hidup. Sementara itu, warga yang ikut masuk ke dalam rumah menemukan Sri Widyastuti, istri Munir yang juga ibu kandung Rifki, terkapar di ruang dapur. Sri Widyastuti tewas. Tak tanggung-tanggung, ada 50 luka tusukan senjata tajam bersarang di tubuh wanita bernasib naas ini. Polisi yang datang ke lokasi kejadian kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah alat bukti pun diamankan guna penyelidikan lebih lanjut. Di antaranya sebilah pisau, telepon genggam, dan pakaian milik korban. Selanjutnya, 2 korban yang dalam keadaan terluka dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara jenazah Sri dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Jadi kronologisnya sekitar jam 05.30. Jadi masyarakat mendengar ada teriakan dari dalam rumah. Kemudian masyarakat berusaha masuk ke rumah tersebut untuk mengecek kebenarannya. Karena kondisi kamar itu terkunci, maka masyarakat mendobrak pintunya untuk kamar tersebut. Setelah itu mereka melihat 2 orang, yaitu ayah dan anaknya di dalam kamar, kemudian segera mengamankan kedua orang tersebut. Sebagian ada masyarakat juga mengecek ke belakang, ditemukanlah seorang perempuan di belakang. Suasana duka terlihat jelas saat jenazah ibu 2 anak ini hendak dimakamkan. Selanjutnya, jenazah Sri dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Setu, Jelangkap, Tapos. Isak tangis mengiringi kepergian Sri yang tewas dengan cara tragis. Lalu, siapa pelaku yang telah menghabisi nyawa Sri dan melukai suami serta anak sulungnya? Dari kapan Mas dimarahin orang tua? Sejak SD, SMP. Biasanya dimarahinnya karena apa Mas? Alasan yang mungkin mereka sendiri melampiaskan apa yang sedang terjadi sama mereka. Rifki yang telah merenggut nyawa ibunya mengaku kesal lantaran sejak kecil ia kerap dimarahi. Puncak kekesalan Rifki terjadi pada Kamis 10 Agustus 2023 lalu saat ia dituduh memanipulasi hasil usaha orang tuanya. Dan di saat itulah setan merasuki jalan pikiran Rifki.
Motif pemicunya itu adanya rasa sakit hati dari tersangka terhadap orang tua. Tersangka ini sehari sebelumnya sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya. Pada ibu saya sangat menyesal atas apa yang sudah saya lakukan kepada ibu saya. Kepada ayah saya, maafkan saya jika tidak bisa menahan rasa jengkel saya. Teka-teki tewasnya Sri Widya Stuti yang ditemukan terkapar di dapur rumahnya di Jalan Takong RT 3 RW 8 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat akhirnya terungkap. Sri ternyata dihabisi oleh anak sulungnya yang saat kejadian juga ditemukan terluka di dalam kamar bersama ayahnya, Bakti Aziz Munir. Ya, pembunuh Sri adalah Rifki, anaknya sendiri. Inilah sosok Rifki, anak durhaka yang telah membantai kedua orang tuanya. Sang ibu tewas, sedangkan sang ayah terluka parah. Rifki merupakan anak pertama korban yang diminta untuk mengurus bisnis orang tuanya yang bergerak di bidang pengelolaan kardus. Oleh sang ayah, Rifki dinilai tidak transparan sehingga terjadi keributan di antara ayah dan anak tersebut. Ada satu perkataan sang ayah yang membuat Rifki kalap sampai akhirnya membantai ayah dan ibunya. Untuk modusnya, di mana pelaku pertama kali melakukan pembunuhan terhadap saudari Sri Widya Tuti, di mana pada saat itu saudari Sri Widya Tuti sedang duduk di meja makan. Kemudian oleh pelaku itu ditusuk menggunakan pisau. Ini bisa dibaca nih. Pisau tersebut, nah, dimana mengenai leher, kemudian dada, sempat paha, yang tentunya mengenai organ vital dari korban. Setelah itu, setelah 15 menit, tersangka melihat saksi korban atas nama Bakti Aziz yang merupakan ayah kandung tersangka sendiri masuk ke rumah, kemudian langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan golok ini. Lalu setelah itu saksi korban dibawa masuk ke kamar dan dikunci, dan disitulah terjadi pergulatan dan tersangka mencoba untuk membacok korban kembali. Barang bukti yang kita sudah berhasil amankan, yang pertama adalah golok, kemudian pisau, kemudian ada baju. Baju ini merupakan baju yang dipakai tersangka pada saat melakukan eksekusi. Tersangka ini sehari sebelumnya sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya. Sempat dimarahi dan ada kata-kata yang kurang mengenakan, intinya yang diterima oleh tersangka sendiri, sehingga timbul perasaan jengkel. Motif pemicunya itu adanya rasa sakit hati dari tersangka terhadap orang tuanya, sebagai korbannya tersebut ya. Kenapa? Bahwa tersangka ini sehari sebelumnya sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya. Sempat dimarahi dan ada kata-kata yang kurang mengenakan, intinya yang diterima oleh tersangka sendiri, sehingga timbul perasaan jengkel. Rupanya pembantaian terhadap kedua orang tuanya merupakan akumulasi kekesalan Rifki yang selama ini ia pendam. Sejak kecil, Rifki selalu dimarahi oleh orang tuanya. Saya menaruh sakit hati yang mendalam, saya menaruh kebencian yang saya setiap harinya harus menangis, tapi saya harus pura-pura kuat. Namun saya tetap menyesal atas kejadian yang sudah saya lakukan. Dari kapan Mas dimarahin orang tua? Sejak SD, SMP. Biasanya dimarahinnya karena apa Mas? Alasan yang mungkin mereka sendiri
melampiaskan apa yang sedang terjadi sama mereka. Pada ibu saya sangat menyesal. Saya meminta maaf atas apa yang sudah saya lakukan kepada ibu saya. Lalu kepada ayah saya juga meminta maaf. Maafkan saya tidak bisa membendung emosi saya tidak bisa menahan rasa jengkel saya. Kini nasi sudah menjadi bubur. Rifki telah kehilangan sosok sang ibu dan nyaris kehilangan sang ayah. Kini tak ada pilihan. Rifki harus mengisi hari-harinya dari balik jeruji besi penjara dalam waktu yang cukup lama. Beberapa cerita tentang durhakanya seorang anak terhadap wanita yang telah melahirkan dan merawatnya juga kami rangkum dalam episode Menyingkap Tabir kali ini. Berikut liputannya. Motif pemicunya itu adanya rasa sakit hati dari tersangka terhadap orang tua. Tersangka ini sehari sebelumnya sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya. Pada ibu saya sangat menyesal atas apa yang sudah saya lakukan kepada ibu saya. Kepada ayah saya, maafkan saya tidak bisa menahan rasa jengkel saya. Bukan hanya di Depok, Jawa Barat, kasus kebiadaban sang anak terhadap ibunya juga pernah terjadi di beberapa wilayah. Perbuatan anak yang sejak kecil dirawatnya hingga dewasa malah menjadi jagal pencabut nyawa ibunya sendiri. Inilah tampang lelaki yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. AL, inisial lelaki 49 tahun ini. Kecanduan narkoba dan bermain judi online jadi alasan kenapa AL menghabisi nyawa RI, 80 tahun, wanita yang telah melahirkan dan merawatnya sejak kecil. Saat itu, AL datang ke rumah ibunya di Desa Padabaho, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. AL kemudian masuk ke dalam kamar sang ibu. Selanjutnya, AL membekap ibunya yang sedang tidur dengan menggunakan selimut dan kain. Perbuatan durhaka ini dilakukan AL lantaran ia ingin menguasai perhiasan yang sedang dikenakan sang ibu. AL yang sempat melarikan diri akhirnya diringkus polisi dan terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan petugas. Di Malang, Jawa Timur, seorang ibu juga tewas dihabisi oleh anaknya sendiri. Korban Sunarsi, 47 tahun, warga desa Urek-Urek, Gondang Legi, Malang. Sunarsi dihabisi oleh sang anak, David Humaydi Chandra. Korban yang merupakan tenaga kerja wanita baru saja pulang dari Hong Kong. Pada saat kejadian, korban sempat memarahi anaknya itu karena selama ini uang yang ia kirim dihabisi oleh sang anak. Karena kesal dimarahi, David langsung menikam ibunya dengan menggunakan pisau. Korban tewas dengan 3 luka tusuk di bagian dada dan perut. Kasus anak membunuh ibu kandungnya sendiri juga pernah terjadi di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Korban adalah Umi Kalsum, 52 tahun, warga desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kudus. Umi Kalsum dihabisi oleh anak kandungnya, Anang Budi Wicaksono alias Kencur. Dalam aksinya, pelaku menyayat tangan kiri korban. Hal ini dilakukan agar dikira sang ibu bunuh diri.
Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi akhirnya menemukan bukti kalau Umi Kalsum tewas akibat dibunuh. Pelaku beralasan menghabisi nyawa ibunya karena kesal sering dimarahi. Kok tega bunuh ibumu? Itu ibu yang bayar kamu kan? Ibu kandung nggak? Saya kecewa Pak, sering berantem terus di rumah Pak. Apa yang saya perbuat dan apa yang saya lakukan pasti nggak ada benarnya di mata orang tua saya. Ibumu pernah mukul kamu? Nggak pernah Pak. Tapi kata-katanya sering menyakiti perasaan saya Pak. Kata-katanya keras Pak. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Dio Dava Syahdillah, pemuda ini tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri dengan cara diracun. Bukan hanya ibu, ayah dan kakak kandungnya juga ikut jadi korban kebiadaban anak durhaka ini. Mereka diracun dengan menggunakan sianida. Ya karena rasa sakit hati yang terpendam sudah lama dan juga orang tua menagih hasil investasi yang telah saya janjikan. Sakit hati yang saya alami itu sejak dari awal SMA. Awal SMA itu saya mulai dibedakan di dalam keluarga dari perihal sepele maupun yang lainnya. Curhat dengan orang tua pun kadang tanggapannya tidak sebagus jika kakak kandung saya curhat kepada orang tua. Kasus lainnya yang sempat menjadi catatan kami soal anak yang tega menghabisi nyawa ibunya adalah kasus di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kelakuan tak terpuji dilakukan oleh pria satu ini. Dengan sengaja ia mencabut oksigen yang terpasang di salah satu pasien Puskesmas Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Akibat kelakuan pria ini, sang pasien akhirnya meninggal dunia. Pria yang dengan sengaja mencabut selang oksigen pasien tersebut ternyata Tumian alias Sunarto. Sedangkan pasien wanita yang akhirnya meninggal dunia akibat kelakuan Tumian adalah Suratmi. Suratmi ternyata ibu kandung Tumian alias Sunarto. Rupanya soal warisan yang menyebabkan Tumian tega menghabisi nyawa ibu kandungnya. Sang ibu menagih uang hasil penjualan tanah kepada Tumian sebesar 118 juta rupiah. Ternyata uang tersebut telah dimakan oleh Tumian dan hanya tersisa 10 juta rupiah. Karena itulah akhirnya Tumian tega menghabisi nyawa ibu kandungnya. Ternyata banyak anak yang begitu kejam kepada ibunya sendiri. Mereka seolah lupa bahwa keberadaannya di dunia ini karena lahir dari rahim sang ibu. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.